Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji serta syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ciptakan sebagai penabur rahmat dan penyebar kasih sayang pada keluarganya, sahabat, tabi'in, serta sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman yang selalu istiqomah, selalu berjuang untuk meneruskan dakwah beliau, yang selalu istiqomah untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku maka berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang aku cintai dan mencintai Rasul, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa? Tentunya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku, siswa dan siswi SMA Plus As-Salam, khususnya kelas 10, baik 10 IPA 1, IPA 2, 10 IPS 1, IPS 2, yang Bapak banggakan dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan ini insyaallah ya, kita berjumpa kembali meskipun masih lewat media semester genap. Insyaallah dalam hal ini, pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang sholat, gitu, sholat fardu tentunya. Bahwa kalian sudah mengetahui bahwa apa itu sholat fardu, bahwa apa sih sholat, fungsinya sholat itu apa, apakah sholat itu hukumnya wajib, sholat fardu itu, atau misalkan sunnah. Tentunya kalian sudah mengetahui, karena mungkin kalian dari mulai TK, SD, SMP, bahkan sekarang juga kalian tetap melaksanakan dan istiqomah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, untuk itu Bapak mohon dan mudah-mudahan harapan Bapak atau satu titik harapan Bapak sampai saat ini dan terus sampai akhir hayat kita selalu istiqomah melaksanakan sholat fardu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas dari awal gitu ya. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu sholat gitu kan. Sholat itu ada yang menurut bahasa lugha, ada menurut istilah gitu. Kalau menurut bahasa, ada yang tahu siapa? Coba acungkan tangan. Tidak ada? Oh, langsung saja ya. Kalau menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Gitu. Sedangkan menurut istilah, ucapan atau perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Jadi salam pertama. Maksudnya pada saat sebelum misalkan kita salam, di sana kita tidak boleh ngapa-ngapain. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram teh. Haram segalanya untuk melakukan aktivitas. Setelah kalian misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini mah gerakan saja ya. Kalau takbiratul ihram itu adalah ucapan. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada Allahu Akbar, itu silakan. Allahu Akbar, ada yang di bawah dada, ada yang di bawah udel, silakan. Ada juga misalkan yang di sini, ini mah gerakan. Karena kenapa misalkan di sini sampai sekarang ada yang melakukan atau seperti ini ya, gerakan seperti ini. Itu sejarahnya sebenarnya gitu, bukan Rasul mencontohkan. Ketika misalkan terjadi perang di sana, Rasul itu terkena sabetan di sini panah. Makanya Rasul itu nahankan nyeri di dia. Jadi seperti itu. Karena ada seorang sahabat atau sahabat yang melihat Rasul itu melihat sholat seperti ini, jadi sampai sekarang ada. Silakan, itu juga, itu nama gerakan. Asal jangan seperti ini. Ini juga boleh misalkan takbir gerakan seperti ini. Tapi masa sih ada juga seperti ini, ada juga seperti ini, ada juga seperti ini. Itu mah gerakan saja. Tetapi yang dicontohkan Rasul itu adalah nih, dia di bawah ping telinga. Di sini boleh itu dicontohkan, dan di sini seperti ini ya. Itu takbiratul ihram, gerakannya. Itu kalau misalkan takbiratul itu ucapannya. Berarti setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, kita haram untuk melakukan aktivitas gitu. Makanya sebelum kita sholat, maka wudunya kita harus diperhatikan, terutama kumur-kumurnya tuh. Ketika misalkan kumur-kumurnya tidak benar, terus ayat dalam bahasa Inggris nama nyelap gitunya, daging teh atau roti, misalkan kita kemakan sedang sholat, batal tuh sholatnya gitunya, wudunya juga batal. Jadi harus benar-benar. Makanya takbiratul ihram benar-benar. Meskipun kita mah bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbray.
Jadi pada saat kita Allahu Akbar, wah kita mah ingat kaditu, ingat kadia, wah masalah mantan, wow seperti itu pokoknya mah amazing maker salat mah ya. Jadi itu. Setelah misalkan gitu, kita jadi ucapan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram gitu ya. Ucapan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihramnya juga harus sama dan senada. Misalkan contoh, Allahnya keras tapi akbarnya pelan. Jangan. Allah Akbar. Nah, jangan seperti itu, tapi harus senada. Allahu Akbar seperti itu. Jangan sampai akbar, jangan. Jadi harus senada antara Allahu Akbar, Allah dan akbarnya. Jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Kalau kita memanjangkan akbar, maka itu adalah artinya bedug dalam bahasa Arab. Jadi Allah bukan maha besar, Allah bedug gitu ya. Jadi Allahu Akbar itu. Jadi diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Nah, dari takbiratul ihram ke salam itu banyak aktivitas gerakan gitu. Gerakannya apa? Seperti ruku, iktidal dari ruku, sujud gitunya, iktidal dari sujud, duduk di antara dua sujud. Di sana itu ada gerakan yang harus kita pahami dan gerakannya juga sesuai contoh dan turunan Rasulullah SAW. Hanya itu yang bisa kita laksanakan. Gerakannya saja kita hanya bisa mencontoh Rasul. Tetapi kalau misalkan bacaannya, hati khusyuknya, wah kita mah susah. Bapak juga baru belajar gitu, secara khusyuk bagaimana. Itu seperti, tapi kita istiqomahkan terus untuk melaksanakan sholat tepat waktu gitu. Nah, yang akhirnya diakhiri oleh salam. Diakhiri oleh salam, jangan berbarengan dengan gerakan. Contoh misalkan Assalamualaikum. Nah, kalau dalam Imam Syafi'i itu batal sholatnya. Jadi salam dulu ya. Jadi ucapan dulu ada Assalamualaikum warahmatullah. Baru itu yang benar. Jangan sampai kita berbarengan Assalamualaikum. Nah, itu bisa menyebabkan sholat fardu kalian ya. Aduh Pak, belum tahu. Nah itu, apakah kalian belum tahu atau pura-pura tidak mau tahu gitu. Makanya ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah taufik itu, kekuatan gitu ya, atau pertolongan Allah, selalu ingin gitu mempelajari tentang agamanya. Nah terkhusus sholat fardunya ya. Jadi kalau misalkan kalian masih aktif di madrasah, alhamdulillah. Kalau belum aktif, aktifkan kalian di madrasah. Di pengajian misalnya gitu, ada pengajian. Wah, asal pengajiannya jadi secara terbuka. Jadi tidak tertutup di rumah masing-masing ada pengajian. Nah, itu pasti akan dicurigai. Baik, kembali lagi ke sholat ya. Tadi sholat menurut bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah itu adalah ucapan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Ingat tentang sholat ya. Sholat itu hukumnya wajib gitu. Wajib bagi siapa? Ya kita tentunya. Kalian sudah, misalkan sudah wajib, sudah. Karena kalian sudah balik. Kan Pak belum 15 tahun. Iya, tapi ciri-ciri balik itu kan ada 3. Tamamu khamsa asarata sanatan fi zakari wal unsa. Itu yang pertama. Sempurnanya umur 15 tahun fi zakari wal unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal ikhtilamu, mimpi jima atau berhubungan yang menyebabkan kalian keluar air mani sperma. Itu juga sama. Fi zakari wal unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, wal haidu, haid itu mah perempuan ya. Ini mah litis isinina, meskipun 9 tahun sudah haid. Nah itu udah ciri-ciri balik gitu ya. Jadi kalian sudah diberikan kewajiban atau beban kewajiban dari Allah agar kalian melaksanakan perintah sholat 5 waktu atau sholat fardu itu ya, tentang masalah sholat. Jadi hukum sholat itu adalah wajib. Jadi wajib apa artinya? Dilaksanakan mendapatkan pahala gitu. Kalau tidak dilaksanakan mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak itu saja. Nanti misalnya di yaumil qiyamah, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdahu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sesungguhnya pertama atau awal yang dipertanyakan oleh Allah di yaumil qiyamah kepada hambanya itu adalah as-shalah. Jadi kalau salatnya benar, ya udah terselamatkan kita. Kalau salatnya tidak benar, walau alam gitu kan, Bapak juga tak apal gitunya, bagaimana nasibnya seperti itu. Itu sholat hukumnya wajib. Baik. Nah itu tentang sholat. Nah untuk gerakan-gerakannya, nah pertama
Kalian nih. Jadi kalau misalkan kalian juga masbuk, jangan usolli fardhu misalkan, jangan. Tapi gerakan, gerak dulu. Siap-siap. Seperti ini. Setelah itu sebelum kita misalkan takbir, ada bacaan dulu apa? Misalkan contoh, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Atau An-Nas. Bisa la haula wala quwata illa billah. Atau misalkan bahasa Sunda silakan. Tapi jangan dikeraskan. Ya Allah, abdi teh bade salat. Nah gitu. Cing kaluarkeun sagala rupi permasalahan, hutang, mantan atau apapun itu, leungitkeun. Boleh itu juga. Tapi entong keras-keras teuing, komo make speaker mah nya ka masjid mah rek salat. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi gitu. Pertama niat dulu. Setelah kita siap baru. Nah, setelah membaca tadi doa-doa sebelum sholat, ada babnya gitu. Diperhatikan. Ketika misalkan kita mau sholat, menghadap yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal. Karena kan kalau misalkan mau ke pesta, pasti ada baju pesta. Mau renang, pasti ada baju renang. Mau olahraga, pasti ada baju olahraga. Mau sholat pun, pasti ada baju sholatnya apa? Koko, peci, kalau perempuan mau kena, gitunya, tertutupi. Terus misalkan laki-laki pakai sarung, nah itu baju sholat. Jangan sampaikan, misalkan baju olahraga dipakai sholat. Teh matching, gitu namanya. Jadi bukan pada tempatnya. Jadi, wah, gagah. Kamu pakai batik, cek iya batik. Itu batik baheula, gitunya. Enantos itu, aduh, subhanallah luar biasa. Nah itu, nih pakai peci misalnya gitu. Pakai pecinya jangan seperti ini, karena nih pakai peci. Kalau seperti ini mau ceramah. Kalau ini pasti ini mau sholat, ya. Kalau misalkan gini, ini mah jangar gitu ya. Ini jangar. Tapi kalau seperti ini, dengdek kopi anak, eta mah yang kawin deui misalnya gitunya. Jadi kalau masih kalian melihat guru-guru kopiahnya dengdek, berarti yang kawin deui, nikah deui. Jangan seperti itu. Kalau mau sholat, seperti ini. Gunanya bukan misalkan kita kasep ke kopiah, tapi ini gunanya untuk menghalangi, karena agonta sujud itu salah satunya ini, ya. Jadi menghalangi si rambut takut ke dahi. Kalau misalkan ada si rambut ke dahi, berarti itu tidak sah karena menghalangi. Jadi seperti ini kalau kita mau sholat. Nah itu. Ya, gerakannya tadi seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya. Nah, untuk gerakannya, insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan kedua. Yang paling terpenting kalian mengetahui apa hukumnya sholat, gitunya. Perintah sholat dalilnya ada. Nah, nanti kalian cari tahu. Boleh ada di Abah Google-iyah gitu ya, ya. Atau misalkan di Profesor YouTubeiyah, misalnya. Jadi perintah sholat atau dalil perintah sholat itu apa di sana? Silakan kalian tulis di sana ya. Nah seperti itu. Nah gerak-gerakannya beserta bacaannya nanti pertemuan kedua ada rukun sholat, syarah wajib sholat, syarah sah sholat. Nanti akan pertemuan kedua. Nah di YouTube misalkan ada sekarang mah dalam keadaan sholat yang mungkin sekarang mah yang kedua. Tah ini nanti sebelumnya kalian di video sebelum ini sebelum sujud ada sholat yang jaga jarak. Ada yang jaga jarak barusan. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Nah, jaga jarak di sini. Kenapa Pak? Ada pertanyaan. Katanya misalkan kan sholat itu kalau renggang itu tidak sah. Nah, untuk zaman sekarang ya, ini disahkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mendahulukan yang mendarat dan mengakhiri yang maslahat. Jadi seperti ini sekarang mah. Karena mungkin ini adalah salah satu pencegah datangnya virus corona ya. Pertemuan pertama itu saja dulu, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalian paham dan harus dipahami tentang apa arti sholat menurut bahasa dan istilah, terus hukumnya sholat apa, nanti kita akan fungsi sholat itu seperti apa dan rukun sholat selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Bapak doakan mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan, keimanan, ya, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa melaksanakan sholat fardu dengan tepat waktu. Wabil khusus kalian bisa sholat berjamaah di masjid terdekat. Jauh juga tidak apa-apa ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tamat, buah tuteuy, tamat euy.